Pada akhir abad 21, perang kimia global membuat bumi nyaris tidak bisa dihuni. Dan wilayah yang bisa ditinggali menjadi barang berharga yang paling dicari di bumi. Dan akibat perang itu, hanya ada dua wilayah yang tersisa di bumi, yaitu Federasi Serikat Britania atau FSB, dan koloni. Dan setiap harinya, buruh-buruh dari daerah koloni pergi ke FSB, menaiki pesawat bernama The Fall. Douglas Quiet yang merupakan seorang buruh dari koloni, terbangun dari tidurnya karena mimpi yang dialaminya. Douglas terus bermimpi mengenai dirinya bersama seorang wanita yang dikejar oleh para polisi. Dan saat Douglas bercerita mengenai hal itu kepada istrinya, Lori, wanita itu terlihat khawatir dengan kondisi suaminya. Douglas yang sedang menonton TV, melihat berita mengenai peledakan bom di dalam kereta yang terjadi di FSB. Dan semua gerakan pemboman itu diarahkan kepada pimpinan kelompok pemberontak yang bernama Matthias. Matthias menganggap jika keberadaan The Fall hanya memanfaatkan para buruh yang berada di daerah koloni. Dan Matthias juga menuntut persamaan hak yang seharusnya diterima oleh para buruh di koloni. Dan konselir Coegan yang merupakan pemimpin FSB mengatakan kepada media jika Matthias tidak ingin FSB dan koloni hidup berdampingan. Sehingga, Matthias melakukan aksi pemboman di daerah FSB tersebut. Dan pemboman yang juga terjadi 6 minggu yang lalu di FSB, diarahkan kepada Karl Hauser, yang merupakan mantan mata-mata FSB yang berkhianat dan diduga menjadi tangan kanan Matthias. Saat Douglas ingin pergi bekerja, dia melihat iklan recall yang merupakan sebuah tempat, di mana mereka membantu orang-orang yang ingatannya sebagian telah hilang, dapat melihat ingatan itu kembali. Saat berada di stasiun, Douglas bertemu dengan temannya, yang bernama Harry. Mereka berdua kemudian menaiki The Fall, untuk menuju tempat kerja mereka yang berada di FSB. Douglas yang memang ingin tahu tentang arti mimpi yang setiap hari dilihatnya, berpikir untuk mencoba recall, karena mungkin saja mimpi itu berkaitan dengan ingatan yang dia miliki. Sepulang dari minum bersama dengan Harry, Douglas pergi menuju recall. Dan sesampainya di sana, Douglas langsung diarahkan menuju ruangan yang menjadi tempatnya untuk merasakan pengalaman recall pertamanya. Douglas pun didudukkan di sebuah kursi dan dipasangkan alat-alat untuk merangsang pikirannya. Namun saat proses baru saja ingin dimulai, pria yang akan melakukan prosedur recall pada Douglas merasa ketakutan. Karena dia melihat di dalam pikiran Douglas bahwa Douglas adalah seorang mata-mata. Pria itu pun mengarahkan senjata kepada Douglas dan menanyakan apa tujuan Douglas datang ke tempatnya. Douglas yang masih bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan para polisi yang langsung menembak semua orang yang berada di sana, kecuali dirinya. Douglas yang ketakutan pun menuruti permintaan polisi itu untuk mengangkat kedua tangannya. Namun saat polisi itu menyentuhnya, Douglas langsung bereaksi dengan mengarahkan pukulannya dan menghabisi semua polisi yang berada di sana. Dan saat semua polisi sudah tewas, Douglas baru tersadar dengan apa yang dilakukannya. Mengetahui jika masih ada banyak polisi yang berada di luar, membuat Douglas langsung meledakkan tempat tersebut. Dia pun berlari dari kejaran polisi dan menuju ke rumahnya. Lori yang cemas dengan keadaan suaminya yang tiba-tiba datang dalam keadaan ketakutan, menanyakan apa yang terjadi. Douglas yang melihat berita di televisi mengenai kematian para polisi karena ulahnya, akhirnya bercerita kepada Lori dan mengatakan semua yang baru saja dia lakukan. Lori nampak tidak percaya dengan apa yang dilakukan Douglas dan mencoba menenangkannya dengan memeluk suaminya itu. Namun pelukan dari Lori menjadi semakin kuat hingga Douglas tidak bisa bernafas. Lori yang mendengar keluhan itu keluar dari mulut suaminya, semakin mempererat pelukannya hingga Douglas akhirnya mendorong istrinya itu ke arah kaca agar pelukan mereka bisa terlepas. Dan saat pelukan mereka terlepas, Lori tiba-tiba memukul Douglas yang membuat pria itu bingung dengan pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Lori kepadanya. Lori bahkan mengambil senjata yang selama ini dia sembunyikan di dalam tasnya dan menembaki Douglas. Douglas akhirnya berhasil mengalihkan perhatian Lori dan merebut senjata milik wanita itu. Douglas pun meminta Lori untuk menjelaskan semua yang sedang terjadi saat ini. Lori kemudian bercerita jika dia selama ini bukanlah istri dari Douglas, melainkan seorang mata-mata dari FSB yang ditugaskan untuk berpura-pura menjadi istrinya sejak 6 minggu yang lalu. Lori juga mengatakan, jika konselir Coegan adalah sosok yang menyembunyikan keberadaan Douglas dari para pemberontak yang dipimpin oleh Matthias. Douglas pun semakin bingung hubungan Coegan dengan dirinya dan para pemberontak. Douglas juga mulai mempertanyakan mengenai identitas dirinya yang sebenarnya.
Lori kemudian merebut senjatanya dari Douglas, hingga mereka berdua kembali berkelahi, dan Douglas berhasil melompat keluar dari apartemennya. Lori pun terus mengejar Douglas yang terus bersembunyi darinya. Saat Douglas sedang bersembunyi, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Hammond yang memberitahu Douglas jika mereka berdua adalah mata-mata yang bekerja untuk FSB. Dan Hammond meminta Douglas untuk menemukan kunci, seperti apa yang pernah dikatakan Douglas kepadanya dulu. Douglas yang tidak mengerti dengan maksud pernyataan dari Hammond, ingin bertanya kembali dengan pria itu. Namun belum sempat Douglas membuka mulutnya, sambungan telepon mereka terputus. Douglas tiba-tiba menerima sebuah pesan baru yang memintanya untuk mendatangi sebuah bank dengan kode kotak deposit. Douglas kemudian mengeluarkan telepon yang tertanam di tangannya, dan memberikan telepon itu kepada seorang pria asing yang berada di sana, agar Lori tidak bisa melacak keberadaannya. Dan saat Lori kehilangan jejak Douglas, koagen tiba-tiba menelponnya dan memerintahkan Lori untuk jangan membunuh Douglas, karena dia ingin memasangkan implan baru di otak pria itu. Setelah koagen memutus sambungan teleponnya, Lori mendapatkan informasi keberadaan Douglas dari seseorang yang menelponnya. Douglas yang sudah sampai di bank pun, membuka kotak deposit yang sesuai dengan apa yang dibacanya, di pesan yang diterimanya tersebut. Di dalam kotak deposit itu, Douglas menemukan beberapa buku identitas dengan nama yang berbeda-beda dan sebuah kalung yang bisa mengubah wajah penggunanya. Douglas juga menemukan rekaman video yang merupakan dirinya sendiri. Douglas di dalam video itu mengatakan jika wajah yang saat ini dia miliki bukanlah wajah aslinya. Dan jika Douglas sampai melihat video itu berarti Douglas berhasil ditangkap dan diberikan nama serta identitas yang baru dan juga ingatan yang baru. Douglas di dalam video itu juga mengatakan jika Douglas harus pergi ke apartemennya yang berada di blok D Hyperion dan menemukan kunci yang dimaksud. Saat Douglas ingin menaiki The Fall, identitas Douglas terbongkar karena kalung pengubah wajah yang dipakainya tiba-tiba mengalami error saat dipindai oleh pihak keamanan. Kegaduhan pun terjadi di stasiun, dan para petugas yang berada di sana langsung mengejar Douglas, termasuk Lori. Douglas pun berlari dan melompat ke arah mobil terbang yang dilihatnya. Dan saat berada di jalan raya, seorang wanita meminta Douglas untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan Douglas mengenali wanita yang dilihatnya itu, karena wanita itu adalah wanita yang selalu dia lihat di dalam mimpinya. Wanita bernama Melina itu mengatakan kepada Douglas jika dia sudah mencari pria itu di mana-mana, namun tiba-tiba Douglas muncul dari alat pindai polisi yang memberitahunya keberadaan Douglas. Keduanya pun berusaha kabur dari kejaran para polisi dan juga Lori yang tanpa henti menyerang mereka berdua. Hingga Douglas tiba-tiba menjatuhkan mobil mereka ke FSB dan membuat Lori dan para bawahannya tidak bisa mengejar mereka karena aturan batasan wilayah. Melina yang terluka akibat jatuhnya mobil mereka dibawa oleh Douglas ke apartemen miliknya. Douglas pun merasa asing saat berada di dalam apartemen yang menurutnya belum pernah dia tinggali. Saat berada di sana, Douglas berusaha menemukan kunci yang dimaksudkan oleh Hammond dan juga dirinya di dalam rekaman video yang dia lihat di bank. Douglas pun berusaha mencari kunci tersebut, namun pikirannya teralihkan dengan sebuah piano yang selalu ingin dia mainkan. Douglas yang tidak pernah bermain piano, tiba-tiba memainkan sebuah lagu yang selama ini dia tidak tahu. Alunan nada yang indah keluar dari tuts yang ditekan oleh Douglas, hingga tiba-tiba ada satu bagian kunci piano yang tidak bisa dia tekan. Douglas pun teringat dengan kunci piano yang dia dapatkan di dalam kotak deposit. Dia pun memasang kunci dari piano itu, dan memainkan sebuah lagu yang membuka sistem hologram seorang pria. Douglas langsung terkejut saat melihat wajah pria itu adalah Karl Hauser yang muncul di hadapannya. Hologram Karl Hauser itu mengatakan kepada Douglas jika Douglas adalah dirinya, Karl Hauser. Dan Karl diperintahkan oleh Koegan untuk menyusup ke dalam markas Matthias dan membunuh pria itu. Namun Karl tidak melakukan hal itu, karena dia mengetahui apa tujuan sebenarnya Koegan. Koegan menginginkan wilayah dari koloni, karena itulah dia melakukan pemboman kepada orang-orang di wilayahnya sendiri, di FSB. Dengan banyaknya kematian yang terjadi di FSB, Koegan akan menyalahkan pihak koloni akan hal itu. Sehingga dia bisa membuat robot polisi sebanyak-banyaknya dan menghabisi rakyat koloni dengan alasan ketidakamanan bagi FSB. Dan Karl juga menanamkan kotak hitam di dalam otaknya yang merupakan kode pembatalan produksi massal robot polisi Koegan. Dan Karl yang merupakan hologram meminta kepada dirinya untuk mengantarkan kode pembatalan itu kepada Matthias dan mematikan produksi massal robot tersebut.
Carl merasa sangat terkejut saat mendengar kebenaran dari dirinya di masa lalu. Dan melihat wanita asing yang bersamanya saat ini, membuat Carl mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Semua kejadian yang menimpanya saat ini, membuat Carl mempertanyakan sosok Melina yang selalu dia lihat di dalam mimpi. Namun Melina memperlihatkan luka di telapak tangannya, yang sama persis dengan apa yang Carl miliki. Melina meyakinkan Carl, jika mimpi yang dialami Carl selama ini adalah bagian dari ingatannya, dan semua yang baru saja dia dengar adalah kenyataan. Saat mereka masih berbicara, tiba-tiba cahaya lampu dari luar menyoroti apartemen Carl, yang membuat mereka berdua segera berlari keluar dari apartemen tersebut. Melina kemudian membawa Carl menemui Matthias, yang merupakan ayahnya. Matthias bersembunyi di dalam kota yang terbengkalai, akibat perang kimia. Saat bertemu dengan Matthias, pria itu sudah mengetahui mengenai kode pembatalan yang berada di dalam otak Carl. Dia pun mendudukkan Carl di sebuah kursi, dengan berbagai macam kabel yang menempel di kepalanya untuk membaca isi otak Carl. Saat mereka menemukan kode pembatalan di dalam otak Carl tersebut, kode itu terkunci dan memerlukan sandi khusus. Saat Matthias mencoba memecahkan sandi kode itu, tiba-tiba wajah Kowegan muncul, dan tempat itu langsung diterjang oleh para polisi. Mereka menembaki Melina dan juga Carl, hingga keduanya harus menghindar. Namun saat polisi itu berhasil mengepung Melina dan juga Carl, Kowegan tiba-tiba muncul dan mengatakan kepada Matthias jika tidak pernah ada kode pembatalan, seperti yang dimaksudkan oleh Carl. Semua itu adalah karangan, agar dia bisa menemukan keberadaan Matthias. Kowegan kemudian mengarahkan pistolnya pada Matthias, dan menembaknya hingga tewas. Melina hanya bisa memeluk tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa, akibat perbuatan Kowegan. Saat Melina dibawa oleh bawahan Kowegan, Carl dipaksa duduk untuk menerima implan yang bisa mengembalikan ingatannya seperti semula, yang merupakan seorang mata-mata dan bawahan Kowegan. Namun Carl berhasil mengalahkan para polisi yang menjaganya, karena Hammond yang merupakan temannya, melepaskan dengan sengaja tali yang mengikat salah satu tangan Carl. Sedangkan di koloni, warga di sana merasa ketakutan, saat mendengar siaran berita yang mengatakan, jika Kowegan akan menyerang wilayah mereka. Para polisi robot itu kemudian dibawa menuju The Fall, untuk ditugaskan menyerang koloni. Carl yang melihat pesawat milik Kowegan, langsung masuk ke dalam pesawat itu dan menerbangkannya menuju The Fall. Carl yang berhasil masuk ke dalam The Fall, menempelkan beberapa alat peledak di bagian pesawat itu, sebelum dia menyelamatkan Melina. Carl dan Melina kemudian berjalan menuju bagian atas The Fall, namun tiba-tiba Carl ditembak oleh bawahan Kowegan yang membuatnya tidak berdaya. Sementara Melina kabur dari tempat itu dan masuk bersembunyi ke dalam The Fall. Carl yang mencoba menyerang Kowegan, berhasil dijatuhkan oleh pria tua itu. Kowegan pun tanpa ragu meluapkan kekecewaannya pada Carl, dengan mengarahkan pistolnya pada pria itu. Namun belum sempat peluru itu ditembakkan, Melina tiba-tiba muncul di dalam sebuah pesawat dan menembak semua orang yang berada di sana hingga tewas, dan hanya menyisakan Carl dan juga Kowegan. Carl dan Kowegan pun berkelahi, dan saling hantam satu sama lain. Di saat mereka berkelahi, bom yang sudah dipasang oleh Carl tiba-tiba meledak dan menghancurkan seluruh robot polisi yang berada di dalam The Fall. Mendengar suara ledakan hebat bom tersebut, membuat Kowegan menjadi teralihkan, sehingga Carl mendapatkan kesempatan untuk menyerangnya. Carl kemudian merebut pisau milik Kowegan dan menusukkan pisau itu kepada pemiliknya. Setelah Kowegan tewas, ledakan demi ledakan terus terjadi pada bagian The Fall, yang membuat Carl dan Melina melompat ke tempat lain untuk menyelamatkan diri. Carl yang terkena luka tusukan dari Kowegan, tiba-tiba tidak sadarkan diri, yang membuatnya harus dirawat. Saat dia keluar dari mobil ambulans, dia melihat Melina yang nampak khawatir. Keduanya pun bersyukur karena kekuasaan Kowegan sudah berakhir, dan rakyat koloni juga merayakan kehancuran The Fall yang menjadi simbol penjajahan dari FSB. Sementara Lori, wanita itu tewas ditembak oleh Carl, saat dia pura-pura menyamar menjadi Melina.